yang bertindak beringas terhadap aparat negara kembali menjadi sorotan publik. Yang terkini, tindakan anarkis dilakukan oleh sekelompok orang yang membakar 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Pemerintah pun diharapkan untuk bertindak tegas demi menjaga wibawa hukum dan ketertiban nasional. Tim Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap TS di kediamannya di Harjamukti, Depok. Penangkapan ini dilakukan setelah TS tidak memenuhi panggilan polisi terkait 2 laporan, pengerusakan dan kepemilikan senjata api ilegal. Proses penangkapan berlangsung sengit. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut justru melakukan perlawanan terhadap petugas dan mengadang mobil polisi. Dari 4 kendaraan, hanya 1 yang berhasil kabur dari adangan massa. Massa yang diduga terdiri dari anggota Ormas GRIP dan simpatisannya membakar 3 mobil polisi di sekitar Taman Pemakaman Umum atau TPU Pondok Ranggon Harjamukti. Pembakaran oleh massa Ormas berawal dari provokasi oleh tersangka LA, seorang perempuan yang menjabat sekretaris Ormas Kelurahan Harjamukti. Namun, mobil yang berisi tersangka TS berhasil lolos dari adangan massa. Tidak kooperatif selama proses penyidikannya sehingga penyidik melakukan tindakan menjemput pada yang bersangkutan sehingga pada saat dilakukan penjemputan terjadi upaya dari yang bersangkutan dan para berikutnya seperti tadi disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Direktur Umum terjadi penghalangan penyidikan dan juga pengerusakan terhadap mobil operasional penyidik kami. Sedangkan terkait kasus yang menjerat TS, polisi menyebut bahwa TS dan kelompoknya menyerobot lahan milik salah satu perusahaan properti. Bahkan saat alat berat hendak beroperasi untuk membangun perumahan, TS dan anggota kelompoknya mengancam dan menembak alat berat dengan senjata airsoft gun miliknya. Polisi berhasil menangkap 5 orang yang diduga terlibat dalam aksi pembakaran mobil polisi. 4 diantaranya merupakan anggota Ormas GRIP Jaya. Para tersangka adalah RS, GR alias AR, ASR, LA, LS, dan TS yang menjabat sebagai Ketua Ranting Kelurahan Harjamukti. TS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengancaman dan penembakan operator alat berat pemilik lahan. Sementara 5 anggotanya berperan memprovokasi massa, membakar, lalu merusak mobil petugas, mengadang laju mobil yang membawa tersangka TS, dan menganiaya seorang anggota Satreskrim Polres Metro Depok. Dari hasil penyelidikan, polisi menyita barang bukti berupa telepon genggam, BPKB dan STNK Daihatsu Ayla, rekaman video amatir, batu yang digunakan untuk melempar, serta korek gas. Polda Metro Jaya juga mengimbau 4 orang DPO untuk segera menyerahkan diri. Terhadap orang yang sudah kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang, kami berikan waktu 1 kali 24 jam untuk menyerahkan diri. Dan apabila tidak, kami dari Subdit Jataras Polda Metro Jaya tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap para daftar pencarian orang ini. Kelima tersangka dijerat dengan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, antara lain Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 170 KUHP tentang pengerusakan barang, Pasal 214 KUHP tentang perlawanan terhadap petugas, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 365 KUHP tentang perampokan, dan Pasal 406 KUHP tentang pengerusakan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut dan berjanji akan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Premanisme harus semakin susut
sampai 0, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok, kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, ada yang punya rumah bersertifikat, ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya. Maka konflik pertanahan akan menjadi peristiwa yang sangat menonjol di perkotaan. Dan ini perlu langkah-langkah penanganan secara komprehensif. Kasus ini menyoroti meningkatnya ketegangan antara ormas dan aparat keamanan di wilayah Depok. Aksi kekerasan dan perlawanan terhadap petugas dapat merusak citra ormas yang seharusnya berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Kasus pembakaran mobil polisi oleh massa membuka cerita lain di wilayah Harjamukti. Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah yang meninjau lokasi menyebut ada sekitar 1.600 kepala keluarga yang telah tinggal lebih dari 20 tahun. Namun tidak tercatat dalam kependudukan Kota Depok. Selain itu, di area permukiman ini tidak memiliki ketua RW maupun ketua RT atau pengurus lingkungan lainnya. Nantinya, pemerintah Kota Depok akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menertibkan area permukiman warga tersebut. Saya di sini mau nyari Pak RW-nya, Pak RT-nya nggak ada. Itu teman sementara saya, sehingga ini menjadi hal yang harus akan kami tindak lanjuti, karena terkait pemerintahan nggak boleh ada sejengkal pun di Kota Depok yang memang tidak menjadi bagian dari pemerintahan, wilayah pemerintahan Kota Depok, seperti itu. Sejauh ini tidak ada pengurus lingkungannya. Iya, pengurus lingkungannya nggak ada nih. Saya tadi Pak Lurah mana? Pak Lurah, Pak Camat. Sini Pak Lurah. Tadi saya udah tanya ke Pak Lurah, Pak Camat, nggak ada pengurus lingkungan katanya di sini, Pak RW dan RT-nya. Lalu, apa kata sosiolog terkait maraknya kasus kekerasan yang melibatkan anggota ormas? Dia bagian daripada itu, tapi tingkah laku dia kayak preman, menebar fear, ketakutan. Kebakaran membakar mobil itu kan pasti menciptakan ketakutan bagi orang yang melihat langsung, pasti itu. Gitu. Nah, itu harusnya dievaluasi oleh Kesbangpol sama Kemenkumham berdasarkan laporan dari pihak korban. Dalam hal ini ya korbannya polisi kan gitu. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mengambil langkah tegas dan preventif untuk mencegah berkembangnya budaya kekerasan dan premanisme yang dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Tak hanya itu, kekerasan yang melibatkan organisasi masyarakat kembali mencuat di berbagai daerah di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah insiden bentrokan dan intimidasi menambah daftar panjang masalah yang melibatkan ormas. Bentrokan antara anggota Ormas Pemuda Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya terjadi di dua lokasi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebanyak 12 orang mengalami luka-luka akibat bentrokan yang dipicu oleh perselisihan antara anggota ormas. Polisi turun tangan untuk meredakan situasi dan memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sementara itu, bentrokan antara anggota ormas di Kota Bandung mengakibatkan 5 orang ditangkap dan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan. Polisi mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, bambu, batang besi, dan rekaman CCTV yang menunjukkan kronologi kejadian. Kasus kekerasan antar ormas juga terjadi di Magetan, Jawa Timur. Kali ini 2 massa perguruan pencak silat terlibat perkelahian di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran. Pengguna jalan dan pemilik toko panik. Pemilik toko bahkan menutup tempat usahanya karena takut menjadi sasaran. Seakan tidak peduli keresahan dan kekhawatiran masyarakat, 2 kelompok perguruan silat tetap saling serang dan lempar batu di Jalan Raya Magetan menuju Madiun. Sementara di Tuban, tindakan seorang residivis yang mengaku anggota ormas juga meresahkan pengguna jalan. Seorang sopir truk box ekspedisi merekam pemalakan yang dialaminya saat sedang melintas di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ia dimintai sejumlah uang secara paksa oleh seorang pria
dengan berdalih membeli stiker agar aman saat melintas. Saat ditangkap polisi, pelaku mengaku sebagai anggota Ormas Ronggolawe Gapura. Pelaku meminta uang sebesar Rp300.000 sebagai jasa pengamanan. Sebagai bukti perlindungan, sopir pun diberi stiker untuk ditempel di kaca depan mobilnya. Kejadian ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat harus dijaga bersama. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua. Meningkatnya ketegangan antara ormas dan aparat keamanan di Depok dan berbagai wilayah lain di tanah air tentunya meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan perlawanan terhadap petugas dapat merusak citra ormas yang seharusnya berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mengambil langkah tegas dan preventif untuk mencegah berkembangnya budaya kekerasan dan premanisme yang dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang transparan dan adil, diharapkan masyarakat dapat kembali merasa aman dan ormas dapat berperan positif dalam pembangunan tanpa menimbulkan keresahan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan untuk Siaga.